Hehehe. Yo, bro, balik lagi bareng gue, Epol, di Faktalogia. Lo semua pasti pernah dengar nama Ibnu Sina, atau kalau di barat lebih dikenal sebagai Avicenna. Dia ini bukan cuma sekadar nama di buku sejarah, tapi tokoh Islam yang punya pengaruh gila-gilaan di dunia. Lo tahu nggak, dia dijuluki bapak kedokteran modern. Nah, di video ini kita bakal ngulik gimana Ibnu Sina jadi legenda yang karyanya bertahan ratusan tahun, bahkan sampai sekarang. Jadi gini, bro. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, tapi kita panggil singkat aja, Ibnu Sina. Dia lahir di Bukhara, wilayah yang sekarang masuk Uzbekistan, tahun 980 Masehi. Bayangin, ini era di mana dunia masih gelap banget soal ilmu pengetahuan. Tapi cowok ini udah jadi bintang terang. Kenapa? Karena otaknya encer banget, bro. Ibnu Sina itu semacam anak ajaib. Lo tahu nggak? Umur 10 tahun aja dia udah hafal Al-Quran. Dan bukan cuma itu, dia juga belajar matematika, logika, fisika, astronomi, bahkan musik. Di usia 16 tahun, dia udah mulai belajar kedokteran. Tapi yang bikin beda adalah caranya belajar. Ibnu Sina nggak cuma baca teori, dia langsung praktik dan observasi pasien. Bahkan, di umur 18 tahun, dia udah jadi dokter top di daerahnya. Gila, kan? Lo bayangin, umur segitu gue masih bingung mau makan mie instan pakai telur atau enggak. Tapi Ibnu Sina, dia udah ngobatin orang-orang penting, bro. Salah satu karya terbesarnya adalah Al-Hanun fi Etib, atau yang dikenal sebagai The Canon of Medicine. Buku ini tuh semacam Bible di dunia medis. Isinya nggak cuma tentang penyakit dan obat-obatan, tapi juga gimana cara diagnosa yang benar, pencegahan penyakit, dan anatomi tubuh manusia. Gokilnya lagi, buku ini jadi rujukan utama di dunia medis Eropa selama ratusan tahun. Bahkan universitas di Eropa masih pakai buku ini sampai abad ke-17. Ini bukti banget kalau ilmu nggak kenal agama atau budaya, bro. Kalau ilmunya bener, ya dipakai. Tapi tunggu, bro. Ibnu Sina bukan cuma jago di kedokteran. Dia juga seorang filsuf kelas dunia. Pemikirannya banyak terinspirasi dari filsafat Yunani, terutama Aristoteles, tapi dia ngasih sentuhan Islam yang kental. Dia nulis tentang logika, metafisika, bahkan hubungan antara jiwa dan tubuh manusia. Dan lo tahu apa yang bikin dia keren? Dia percaya bahwa ilmu pengetahuan dan agama itu nggak perlu dipisahin. Justru dua hal itu saling melengkapi. Selain otaknya yang encer, Ibnu Sina juga punya kisah hidup yang dramatis. Dia hidup di masa kekacauan politik, perang, dan intrik kerajaan. Berkali-kali dia harus kabur dari satu tempat ke tempat lain. Tapi anehnya, di tengah kekacauan itu, dia tetap produktif. Selama hidupnya, dia nulis lebih dari 450 buku, walaupun sayangnya cuma sekitar 240 yang bertahan sampai sekarang. Tapi, ya namanya manusia, bro. Ibnu Sina juga punya kelemahan. Dia dikenal sebagai workaholic parah. Tidur cuma sedikit, kerja terus, bahkan sampai sakit. Di usia 57 tahun, dia akhirnya meninggal. Tapi warisannya? Gak ada matinya. Pemikiran dan karyanya masih terus dipelajari sampai sekarang. Dia buktiin kalau ilmu pengetahuan bisa melintasi waktu dan tempat. Jadi, bro, dari cerita Ibnu Sina ini kita bisa belajar kalau hidup itu soal kontribusi. Apa yang bisa lo kasih ke dunia, bukan cuma apa yang bisa lo dapat. Ilmu, kalau dibagi, gak bakal habis. Malah jadi makin berarti. So, jangan cuma kejar uang atau popularitas. Kejar ilmu, kejar manfaat. Oke. Gue, Epol, pamit dulu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Faktalogia biar kita bisa terus ngulik cerita-cerita keren kayak gini. Sampai ketemu di video berikutnya. Peace out.